Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, karena masih di dalam suasana tahun yang baru, bulan Januari ini, izinkan juga kami, Pendeta Erikson James Pandapotan Kuta Barat, ya, panjang namanya, Bulun Songoncol Mana, ya, Boru Manurung, dan anak kami dua. Mohon maaf kalau memang agak ada berisik-berisik tadi, ya. Ya, setelah 5 tahun penantian, Tuhan begitu baik, langsung dikirimkan 2 kembar, laki-laki dan perempuan, mengucapkan kepada kita selamat tahun baru untuk kita semuanya. Ya, memang biasanya 2 tahun 2 kali ya, saya bertugas di GKP Depok selalu di bulan Desember. Iya, ini kebetulan bulan Januari, berarti harus ada semangat yang baru. Tahun perubahan, tahun rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, sebelum masuk ke dalam khotbah kita, izinkan saya agak sedikit meluruskan, memastikan kembali dengan apa yang sudah disampaikan oleh Amang Penatua Manik tadi sebagai panitia pembangunan. Memang Bapak Ibu, gedung yang sudah lagi dibangun ini mempunyai 2 lantai. Memang saat ini anak-anak sekolah minggu sudah bisa kebaktian sekolah minggu, tapi itu memakai lahan parkir. Sebenarnya gedung sekolah minggu itu belum selesai, karena gedung sekolah minggu akan dibuat di lantai 2, dan di lantai 1-nya itu adalah menjadi lahan parkir. Jadi memang untuk saat ini darurat masih dipergunakan oleh anak-anak kita sekolah minggu di gereja kita GKP Karang Bahagia. Dan memang saat ini lagi pembangunan di lantai 2 untuk gedung sekolah minggu dan juga pastori. Boleh Amang tim multimedia ditampilkan slide yang terakhir, halaman yang terakhir. Yang terakhir saja, paling terakhir, kedua terakhir kalau saya tidak salah. Di atasnya, sebelumnya, ya. Ini Bapak Ibu, kenapa juga kami sangat-sangat merindukan. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Amang Penatua Sidin Manik tadi, memang dari GKPI Karang Bahagia 392 juta sudah diberikan oleh jemaat kita sebagai bentuk sukacita mereka dengan cara yang begitu rupa. Ada yang dengan gerakan 1 sak semen atau dengan hal yang lain, dan kurang lebih 77 juta lah itu yang juga kami lakukan selama 6 bulan ini. Kami berkunjung dan juga gereja yang lain berkunjung ke gereja kita GKP Karang Bahagia. Ada yang dari BKS Pria, ada yang dari GKPI Bekasi, GKPI Menteng, GKPI Rawamangun, GKP Cikarang Baru, dan juga kami juga sangat berharap juga di GKPI Depok ini juga boleh memberikannya. Maka kalau kita lihat Amang Inang, saldo akhir per 28 Januari itu minus 1.685.000. Belum Amang, masih di situ. Ya, 1.685.000. Maka untuk besok kemungkinan besar tukang kita tidak bekerja Amang Inang, karena ini pun juga masih sangat-sangat membutuhkan dukungan dan juga support dari kita. Maka kalaupun nanti panitia pembangunan juga boleh menyodorkan proposal taken less bagi kita, bolehlah Amang Inang kita terima mengisinya. 1 sak semen pun sangat berharga untuk pembangunan rumah Tuhan di
GKPI Karang Bahagia. Itu mungkin amangan yang boleh kami sampaikan sebagai penegasan bagi kita, agar kita juga boleh semakin membuka hati karena kita memberikan untuk Tuhan. Dan kalaupun nanti ada yang mau memberikan via rekening, maka juga panitia pembangunan bersedia akan memberikan rekening pembangunan atas nama panitia pembangunan GKPI Karang Bahagia. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan kabar sukacita. Kami juga mau menyapa Bapak Ibu yang beribadah dari rumah masing-masing. Biarlah kiranya sukacita itu tidak berkurang untuk kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini. Mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan, kabar sukacita kita pada pagi hari ini tertulis dari kitab Ayub. Ayub pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-25. Ayub pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-25. Kita akan membaca secara responsoria, demikian firman Tuhan. Di bawah judul Ayub mengakui kekuasaan dan hikmat Allah. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang dan para hakim dibodohkannya. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh lalu membinasakannya dan memperbanyak bangsa-bangsa lalu menghalau mereka. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Amin, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Kristus Yesus, ada sebuah pertanyaan bagi kita. Saat kita lemah dan seolah tak berdaya, apakah yang muncul dalam benak kita? Ya. Mungkin ada yang mengatakan dan menyalahkan diri bahwa itu semua karena kesalahanku. Atau mungkin ada juga yang mengatakan ini adalah ulah orang lain dan terus mencari kambing hitam dalam melihat hal itu semua. Kan banyak yang seperti itu. Terkadang banyak jawaban-jawaban di telinga kita ini berseliweran dan masuk ke dalam hati kita ketika kita lemah. Ketika kita tak berdaya. Nah, maka hari itu Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Kristus Yesus, jika ada yang membebani
Jangan terus menyalahkan diri sendiri karena yang terjadi belum tentu karena kesalahan kita. Jangan terus mencari kambing hitam untuk dipersalahkan karena kita sendirilah yang membuat kita mau jatuh atau mau bangun. Ya, itu tergantung pada kita sendiri. Apakah kita akan terus maju atau justru kita akan mundur ke belakang. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Kristus Yesus, memang secara umum orang sering memahami dan meyakini rumus tabur tuai ini dalam menelisik dan melihat bagaimana peziarahan kehidupan kita sebagai umat manusia. Memang nasihat ini menjauhkan diri kita dari perbuatan jahat atau perbuatan yang tidak baik. Bahkan memang pandangan-pandangan seperti ini sangat benar dan tepat. Namun tidak semua apa yang terjadi merupakan buah dari apa yang dikerjakan. Nah, maka dari itu dalam melihat penderitaan yang dialami oleh seseorang, kita harus juga melihat dan hati-hati karena tidak semua orang yang mengalami penderitaan merupakan buah dari perbuatan atau akibat dosa dan kesalahan mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Kristus Yesus, karena memang ada kalanya ya, penderitaan itu yang dialami oleh seseorang itu bukan karena kesalahan sendiri, namun juga karena kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Itu makanya cerita tentang Ayub ini sangat unik. Mungkin kita sering mendengarnya, ya. Bahkan kita sering menghubungkannya dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Bahkan sering kita dengarkan gak seberapa itu, kan? Kalau kita menasihati seseorang, ya. Gak seberapa itu yang engkau terima, yang engkau derita dengan apa yang terjadi dalam kisah hidup Ayub. Alai romahi tabah. Itu Ayub, bukan manusia. Benar ya, Ayub juga manusia. Nah, ini juga yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Maka inilah kehadiran kitab Ayub. Ayub menderita bukan karena kesalahannya, karena memang dia adalah orang yang baik hati, bahkan saleh dan tidak melanggar perintah Tuhan. Tapi penderitaan yang terjadi adalah sebagai ujian kehidupan. Yang teruji akan memperoleh kemenangan, yang tidak teruji, yang tidak setia dan meninggalkan Tuhan akan juga mendapat balasannya. Nah, maka kitab Ayub secara umum mau mengajarkan kepada kita hikmat pengajaran bahwa penderitaan yang terjadi harus dijalani dengan tabah, dan Tuhan akan memberi kekuatan dan kemenangan di akhir. Bapak Ibu, secara umum, wah, luar biasa Tuhan itu. Tapi pada akhirnya itu tergantung daripada kita. Bisakah kita menerimanya? Karena banyak orang juga yang jatuh ke dalam keberdosaan karena penderitaan. Coba mak, tak sadari mak, selama ngulut tahun, tu ise do hita mangalu-alu, molotung adong akka paru kilo di hita. Kemanakah kita mengadu ketika penderitaan itu terjadi pada diri kita? Ya, baik sekali. Atau tantangan atau masalah. Ya. Baik itu masalah rumah tangga, baik itu penderitaan yang diakibatkan karena anak-anak dan lain sebagainya.
tidak mempunyai keturunan, sakit penyakit yang tidak selesai, dan lain sebagainya. Kemanakah kita mengadu? Secara jujur, kita pernah dan sering jatuh ke dalam keberdosaan. Karena apa? Karena kita sering menduakan Tuhan ketika kita jatuh dalam penderitaan. Bapak Ibu, saya tidak jemu-jemunya kalau memang khotbahnya ini berhubungan dengan hal ini, menghubungkannya dengan apa yang sering kita lakukan. Kita tentu tahu, karena beberapa di sini adalah orang-orang yang berasal dari kampung halaman Bonapasuki. Kita tentu tahu dengan yang namanya ziarah, ya, berdoa di makam orang tua atau orang yang kita kasihi. Apakah salah? Tidak. Yang salah adalah kita meminta berkat dari orang yang sudah mati. Kita mencoba berkomunikasi dengan orang tersebut. Ya. Adong duna mula tuhuta na pas Natali. Gudang dua manginang ada dari kita, ada mungkin ya beberapa ya. Dan mungkin kita akan melakukan hal itu. Bahkan banyak ya orang yang melakukan hal itu. Ya, tanpa kita sadari. Opung nungarohami ison sudepok paramon sian luak nadao mangido sahalam mamasu-masu hami Roma alusna olo bohama ngomoro alusna songoniate tetak dope hita stay di inganani ya mungkin sudah lalu lalang ya Bapak Ibu terkasih, tanpa kita sadari kita pernah melakukannya ya. Dan inilah juga yang sering terjadi kalau penderitaan itu ada. Iya, kita menganggap bahwa hal itulah wah samar saya mada so ziarah dope songono ya. Itu. Bahkan kita mencoba mengatakan tidak ada yang salah ya Bapak Ibu dengan ziarah, kita berdoa, gak salah di semua tempat pun bisa berdoa. Yang salah adalah dalam doa kita meminta berkat dari orang yang sudah meninggal, bukan berkat dari Tuhan. Itu kan sering. Pasu-pasu mahami opung sudah paramon, ya kan? Oma pahopum satu kinari mau ujian SMPTN, ya. Ayas ada SMPTN opung nau di bagas kuburan nih. Karena ketika opungnya itu masih hidup, si penmaru namanya. Itu emang si penmaru dan dulu kan? Ya si penmaru atau ujian apa itu? Ada ngerti SMPTN, ya. Dan lain sebagainya. Nah inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita ketika penderitaan itu datang. Nah kita mau mencoba melihat apa yang Ayub lakukan ketika penderitaan itu menghampiri dirinya. Karena dia merasa dia sudah melakukan semuanya dan memang benar. Ya. Aisongon si Ayub docol menatara pasu-pasu pada saat itu sudah kaya, ya, banyak anak-anak dan semuanya, banyak hartanya, orang yang baik hati, ya, orang yang memberikan semuanya bagi Tuhan. Tapi kenapa seperti itu yang terjadi? Ya. Jadi memang si Ayub ini bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali tertimpa tangga. Nah, kan gitu. Kita sering mendengarkan sudah apa itu istilahnya, peribahasanya, dan tertimpa tangga lagi. Nah, kan gitu. Ya. Mungkin kita sudah tahu kisah-kisah apa yang terjadi kepada Ayub ini. Dari sakit penyakit yang menghampiri tubuhnya, kematian orang yang dikasihinya, semua hartanya habis entah kemana. Ya. Kalaupun Ayub ini bisa bernyanyi, mungkin dia akan menyanyikan, haruskah hidupku terus begini, dengan berita yang tiada akhir, ya kan?
Ya, untungnya memang lagu itu belum ada pada zaman Ayub. Ya, lagu itu mungkin baru ada di zaman era 70-an, 80-an. Ya mungkin juga itu yang sering kita nyanyikan, ya kan? Ya. Kalau pas di masa-masa awal-awal gajian, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Ya. Tapi ketika masa-masa akhir bulan, mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Ya. Orang lain kau hampiri. Karena apa? Mungkin dia melihat orang lain gak mengenal yang namanya awal bulan, akhir bulan, semua sama, gak ada nomor seri dalam uangnya. Ya mungkin itu yang dilihat. Nah inilah yang terjadi pada kisah Ayub ini. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam nas firman Tuhan ini adalah merupakan jawaban para sahabat-sahabat Ayub ya. Ayub juga mempunyai sahabat, seperti kita juga mungkin dalam kehidupan kita punya sahabat ya. Elifas, Bildad, Zofar, dan Elihu. Dan khususnya pada pasal yang ke-12 ini merupakan jawaban Ayub terhadap Elifas. Jadi memang Elifas, Bildad, Zofar, dan Elihu ini juga mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Ayub. Mereka bersama-sama coba mengungkapkan apa sebenarnya. Ada yang mungkin agak menyudutkan dirinya, ada yang lebih mengedepankan bagaimana cara untuk keluar dalam penderitaan ini. Nah, Elifas dalam perikop ini beranggapan bahwa apa yang menimpa Ayub adalah suatu kehendak Tuhan. Maka Elifas sebagai sahabat Ayub menganjurkan agar Ayub mengoreksi diri. Tak mungkin Tuhan mendatangkan derita kalau bukan ada kesalahan Ayub. Itulah sudut pandang yang disampaikan oleh Elifas. Karena memang Tuhan benar dalam segala tindakannya. Penderitaan akibat dosa pada saat yang diungkapkan oleh Elifas itu. Nah Ayub telah menjawab bahwa tidak ada kesalahan yang dibuatnya. Mengapa semua harus dia menderita? Karena memang benarlah Ayub percaya bahwa Tuhan itu bijaksana dan maha kuasa. Apapun keputusannya, tidak ada yang dapat menunda apalagi membatalkannya. Karena memang Tuhan itu maha kuasa dan bijaksana. Nah selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita melihat Elifas menasihatkan agar Ayub memeriksa lagi apakah betul Ayub sungguh-sungguh tak bersalah dalam hidupnya, sehingga harus mengalami derita yang tak terkatakan ini. Banyak sekali yang terjadi ya. Makanya Elifas yakin bahwa jika kita mencari Tuhan dan berseru kepadanya, Tuhan pasti akan menolong. Itu sisi yang dilakukan oleh Elifas kepada Ayub. Karena memang Tuhan penuh kasih, kuasa, dan mampu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Nah memang apa yang dikatakan oleh sahabat Ayub, Elifas ini benar adanya. Dan itu dapat kita lihat dalam perjalanan kehidupan umat Allah. Ya, ketika mereka sengsara dan ditindas bangsa asing, mereka berseru memohon pertolongan Tuhan. Tuhan pun mendengar doa umat-umatnya dan mengutus hambanya untuk membebaskan umatnya. Itu bisa kita lihat dalam kisah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, bahkan dari tanah Babel. Ya. Walaupun, Bapak Ibu, nah ini juga yang harus kita lihat. Walaupun dalam kenyataannya bangsa itu terus menerus bersungut-sungut karena penderitaan. Nah itu kembali lagi seperti apa yang saya katakan di awal. Seringkali kita terjebak dalam keberdosaan kalau penderitaan itu terjadi sedikit saja. Ya. Aiholan sangiris pe parjabaran anggo di parpestaan molo sosahat tu hita itu susah tu hita kan. Puasa susah buau. Ai dang ni pas hati. Ai ulur ra gabe ayan non. Nah, kan? Sedikit saja. Dan itu yang terjadi dalam kisah perjalanan bangsa Israel. Hanya karena mereka tidak bisa minum beberapa waktu, mereka sudah mempertanyakan di mana Allah. Ya.
sikap mereka begitu manyun. Ya. Maka mari Bapak Ibu, jangan ada kita yang baru berusia 26 tapi mukanya 62. Ya, Maulana bencut terus ya kan, murhing ya, berlipat-lipat kening. Nah, amang yang di belakang sana udah melihat, pasnya itu, iya, tuh kan, saling tatap-tatapan. Iya. Bapak yang terkasih, ini yang bisa kita lihat juga dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Maka mari, ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka pada akhirnya Ayub dalam perikop ini percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Ya. Dan itu juga yang mestinya kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena Ayub menerima bahwa kita harus percaya akan kemahakuasaan Allah dan senantiasa mencari Tuhan. Ya. Tuhan Yesus pun juga mengatakan itu kan, ya, dalam khotbah di bukit, ya, mintalah maka akan diberi padamu, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu kan. Jadi memang Bapak Ibu kalau kita membaca Matius pasal yang ke-5 sampai ke-7 itu sangat banyak sekali juga khotbah-khotbah kehidupan yang bisa kita lakukan. Baik itu mengenai doa, baik itu mengenai pengharapan, baik itu tentang ucapan berbahagia, ya, yang akan pasti menginspirasi juga dalam kehidupan kita. Nah juga dalam kisah Ayub ini yang bisa kita dapati adalah bagaimana memang benar-benar dalam penderitaannya pada akhirnya Ayub pun mencari Tuhan. Karena memang jalan Tuhan tak terselami, ya. Kita tidak dapat memastikan apa rencana Tuhan dalam hidup ini. Seperti apa yang dialami oleh Ayub, ya. Mungkin kita pernah juga mengingat beberapa bulan yang tahun yang lalu, ya. Saya lupa di bulan berapa itu ada khotbah tentang orang yang sakit 38 tahun. Nah, luar biasa ya. Sakit 38 tahun. Ya, dia tidak tahu, dia selalu berusaha untuk mandi di sungai itu, ya. Ya, di air itu. Ya, tapi gak bisa karena banyak juga orang yang berlomba di sana. Tapi Tuhan melihat keseriusannya, ya, untuk mau sembuh. Ya memang dan pada akhirnya kita melihat kesembuhan yang terjadi. Karena apa? Dia senantiasa berusaha mencari, mengalului, ya. Karena sering terjadi dalam hidup kita nungatung pojot paru kilo nama asa dihita aletung otik pedak kita dulu Tuhani. Iya, karena kita masih percaya dan yakin bahwa kekuatan aku pun mampu bisa untuk keluar dari penderitaannya. Rupanya enggak. Ini yang juga harus kita lihat. Itu makanya Bapak Ibu kita sering terjatuh dalam kesombongan rohani. Kita sering menganggap bahwa aku mampu, padahal dia tidak mampu. Nah maka mari Bapak Ibu, Tuhan, memang kita tidak mampu. Karena apa? Tuhan yang memampukan kita. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin bisa. Gereja kita ini pun yang sangat baik ini tidak akan mungkin bisa terbangun kalau bukan Tuhan yang memampukannya. Nah kalaupun gereja kita yang di Karangbahagia Cikarang sana, yang dari modal yang sangat minim bisa juga saat ini lagi membangun, itu karena apa? Bukan karena kehebatan pendetaannya, PHJ-nya, tidak. Atau karena kehebatan SDM jemaahnya, tidak. Karena Tuhan yang memampukan. Benar Bapak Ibu. Ini boleh kita saksikan juga di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah ini juga yang harus kita lihat dalam kehidupan kita. Ayub masih mencari Tuhan. Dan dalam keluh yang terdalam, bukan menyesali apa yang sudah Tuhan lakukan, namun menyesali diri. Kenapa juga bisa seperti itu. Nah Bapak Ibu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, yang kedua yang bisa kita lihat dalam perikop ini adalah jangan menghakimi. Apa yang terjadi dalam kehidupan manusia bukanlah perhitungan
matematis atau seperti menentukan hitam dan putih. Hitam salah, putih suci atau menang. Ya. Namun ada misteri kehidupan yang harus kita jalani, yang juga akan membuat kita berpasrah pada kuasa Tuhan. Ya. Kan? Kalau kita lihat mengapa ada orang jahat berjaya seolah Tuhan tak menghartiknya. Sedangkan ada juga orang baik ditimpa kemalangan yang beruntun seperti yang terjadi pada Ayub ini. Ya. Nah maka kitab Ayub ini mengupas penderitaan orang baik bukanlah hukuman Tuhan atas kesalahan. Namun ada kalanya penderitaan menimpa orang baik agar kehendak Allah nyata. Ya. Itu. Maka ada satu ungkapan dari seorang rabi Yahudi bernama Harold Kushner, menulis buku yang mungkin pernah kita baca, When Bad Things Happen to God People. Ya, ini pengalamannya melepaskan anaknya yang menderita sakit langka, satu dari sejuta kasus penyakit. Anaknya yang bernama Aaron harus meninggal di usia 14 tahun. Apa dosa anak seusia itu sehingga harus mengalami sakit genetik yang sangat langka itu? Ya. Maka anjuran Harold Kushner dalam bukunya itu, kita tidak menentukan hidup ini bahagia atau menderita. Tugas kita adalah menjalani kehidupan yang ditentukan Tuhan. Ya. Kita tidak menentukan hidup ini akan bahagia atau menderita. Tapi tugas kita adalah menjalani kehidupan yang ditentukan Tuhan. Tuhan sendirilah yang akan menentukan akhir dari perjalanan hidup kita. Dalam setiap penderitaan dan pergumulan benar, memang kita harus mencari kehendak Allah. Apa rencana Tuhan dari segala apa yang kita alami. Maka ketika hal buruk terjadi pada orang baik menjadi kisah menarik, terlebih dalam kisah Ayub ini. Karena dengan kisah Ayub ini kita mampu menimbang siapa yang harus juga kita lihat dalam kehidupan kita. Ya. Bukan menimbang siapa yang salah, tapi juga setia dalam menjalani semuanya. Karena memang Tuhan akan setia memberikan jawaban bagi orang yang setia dalam menjalani penderitaan. Ya. Aduh, kok penderitaan yang dibahas sama. Nah memang orang Kristen harus juga siap ketika hal itu terjadi. Aikon rela dohita terus menerus memangku ya amanang manuhuk silangi. Kan itu. Tapi karena apa? Dengan doa dan pengharapan pada akhirnya kita akan berkemenangan. Karena memang itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika ia tersalib, mati dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Ya. Dan pada akhirnya dia terangkat ke surga. Untuk apa? Untuk menawarkan hidup yang kekal pada kita. Kan itu. Ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, maukah kita menerima anugerah hidup yang kekal yang sudah Tuhan tawarkan dalam hidup kita? Kan itu. Tergantung pada diri kita sendiri. Ya. Sama seperti seorang cucu yang ingin meminta uang kepada opungnya, ya, dengan cara dalam pikirannya ingin membodohi opungnya, ya, kan dia buatlah kupu-kupu di tangannya. Opung, kira-kira kupu-kupu ini akan mati enggak? Ya, di tanganku. Nah, kalau opungnya menjawab mati, ya enggak usah diremas tangannya. Tapi kalau opungnya menjawab tidak mati, dia akan remas tangannya supaya kupu-kupunya mati. Tapi jawaban opungnya tidak seperti itu. Dia mengatakan kepada cucunya, Pak Opung, itu tergantung pada dirimu. Kau mau buat kupu-kupu itu mati atau hidup, ya udah terserah pada dirimu. Enggak seru pun opung, aku kan mau dapat uang jajan, nah, katanya.
dari cerita singkat ini Bapak Ibu yang terkasih, kita harus melihat bahwa memang benarlah ya, itu juga kepada diri kita yang bisa kita lihat ya. Apakah kita akan mampu dan dimampukan untuk keluar dari penderitaan ini? Firman Tuhan pada saat ini mau mengubah mindset kita. Jangan sampai diri kita terlalu percaya dan mempercayai bahwa ketika penderitaan itu datang bahwa Tuhan tidak lagi sayang pada diri kita. Ingatlah Bapak Ibu, Tuhan itu sayang pada kita ya. Kan itu lagu sekolah minggu yang sangat luar biasa ya, tadi anak kakak-kakak sekolah minggu kan, Yesus sayang padaku ya. Apa tadi? Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Itu ya, Yesus padaku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab ya. Jangan sampai kita menyanyikan lagu-lagu pujian tapi kita tidak mengamini apa yang sudah kita yakini itu. Seringkali seperti itu Bapak Ibu yang terkasih. Kita berdoa sangat luar biasa ya. Kita akui kesalahan kita kepada Tuhan ya. Tapi kita tidak sadar kita sering mengulanginya ya. Coba kita lihat dalam acara tahun baru kemarin, pergantian tahun itu ya. Apa yang sudah kita lakukan? Kita ucapkan permohonan kita, pengharapan kita supaya tahun 2023 ini tetap bisa menjadi tahun berkat ya. Adalah yang mungkin beracara sampai 2 jam, 3 jam ya. Ada orang Inang sampai 4 jam ya. Iya ya kan, Holland menasihati geleng nape sajom satu anak. Coba kalikan kalau anaknya 10. Nah kan itu. Apalagi kalau anaknya jarang berkabar-kabar kepada orang tuanya. Saya lihat tadi ada kakak sekolah yang dari mana? Sigalingging ya. Dari mana nih? Dari Pancibako. Ah, kan pulang enak kemarin. Enggak, itu kan. Mungkin ya. Kalau berkumpul coba. Nah, dalam artian itu tidak salah, tidak ada yang salahnya dengan tradisi yang sangat baik itu. Yang salah adalah kita tidak mengaktualisasikannya. Apa yang sudah kita lakukan pada saat itu. Hanya sebatas di situ saja, seremoni saja, ritual saja, tidak ada aktualisasinya. Maka pada saat ini biarlah firman Tuhan dari kisah Ayub ini menginspirasi kita. Kalaupun sesuatu terjadi dalam hidup kita, mari kita mengaktualisasikan diri. Penderitaan itu datang, mari penderitaan datang kepadaku. Karena apa? Firman Tuhan Yesus pun berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan jangan bilang berbadan berat ya, mengenang ya. Berbeban berat, maka aku akan memberi kelegaan kepadamu. Romaho hamutuau akan lalu jadalah sorat. Hu pasonang peham. Kan itu. Jadi jangan sampai banyak yang kita lakukan dan kerjakan itu menjadi sia-sia. Karena apa? Kita tidak mengupgrade diri kita. Kan, sedangkan handphone saja minta upgrade terus kan. Ya, kadang mau berapa minggu sekali, aduh ini minta program baru. Laptop juga seperti itu. Tapi tanpa kita sadari, kita yang sebagai orang yang melakukan, yang menciptakan teknologi itu lupa untuk mengupgrade diri. Ya. Tahun 2022 tinggal, 2023 sudah ada, tapi sifat kita masih sifat yang lama. Nah maka mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah melalui firman Tuhan pada saat ini, ketika kita melihat tema minggu kita, Allah sumber hikmat dan kekuatan, itu pasti. Tapi yang menjadi pertanyaan pada saat ini, sudahkah kita menjadikan Tuhan itu sumber hikmat dan kekuatan pada diri kita? Dan itu akan terjadi, dan itu akan nampak dalam situasi kehidupan kita. Suka dan duka itu juga yang harus kita lihat di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan pada akhirnya orang-orang yang setia sampai akhir hidupnya, dengan apa yang dikatakan oleh Wahyu 2 ayat 10,
Dialah yang akan menerima mahkota kehidupan. Apa yang menjadi keputusan Tuhan? Sungguh suatu realitas yang harus diterima dan dijalani. Bagi Ayub, keputusan Tuhan harus dijalani dengan setia dan percaya bahwa keputusan Tuhan adalah yang terbaik. Ayub menjalani penderitaan dengan setia dan percaya. Hal inilah yang membawa dia lulus dari ujian. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Ayub menerima 2 kali lipat dari milik sebelumnya. Kalau kita baca Bapak Ibu kisah Ayub, setelah dia keluar dari penderitaan itu, ya, anak-anaknya pun bertambah-tambah, harta miliknya pun bertambah-tambah, dia sembuh dari sakit penyakitnya, ya. Dan itu jugalah yang harusnya menjadi kesaksian bagi diri kita. Biarlah apapun yang terjadi dalam diri kita, Tuhan yang sudah mengaturnya. Tinggal bagaimana kita untuk tetap setia dalam kehidupan kita, agar damai Kristus tetap menghinggapi kita dalam kehidupan kita. Tahun 2023 ini harus menjadi tahun perubahan, tahun sukacita, dan biarlah tahun ini menjadi tahun berkat dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa.